Swastiastu, salam Nusantara. Pemirsa, selamat datang di Beranda Nusantara hari ini bersama saya Anissa Barati. Beragam informasi dari berbagai pelosok Nusantara akan segera hadir untuk Anda. Sebelumnya, silakan follow dan subscribe semua sosial media kami dengan nama akun Jawa Pos TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Disiarkan dari studio Jawa Pos TV Bali, inilah Beranda Nusantara. Polresta Denpasar bersama Imigrasi Ngurah Rai menindak warga negara asing asal Australia yang melakukan penganiayaan di Kuta, Bali. Menyikapi hal tersebut, pihak imigrasi juga segera melampirkan lembar aturan panduan berwisata sesuai dengan surat edaran Gubernur Bali bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali dalam paspor WNA. Lagi-lagi turis asing kembali berulah di Pulau Dewata. Kali ini warga negara berkebangsaan Australia harus diamankan penegak hukum Indonesia di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Bali karena melakukan tindak kekerasan terhadap kekasihnya yang merupakan warga negara Indonesia. Korban saat itu meminta pelaku untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya. Namun pelaku yang di bawah pengaruh alkohol mengaku tidak pernah meminjam uang tersebut. Perselisihan pun terjadi dan berujung pada penganiayaan terhadap korban. Setelah melapor ke Polsek Kuta, pihak kepolisian mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti lainnya dari tempat pelaku menginap. Di antaranya 3 senjata laras panjang airsoft gun dan 2 laras pendek serta beberapa senjata tajam. Dalam konferensi pers Selasa 6 Juni di Polsek Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kapolresta Denpasar Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas mengungkapkan pelaku mengaku sebagai anggota pasukan khusus Australia yang melakukan pelatihan military base Renon untuk tim sniper Indonesia. Namun setelah dikonfirmasi dengan imigrasi, pelaku merupakan seorang teknisi. Ternyata selain ada penganiayaan, juga yang bersangkutan pernah mencuri, yaitu di Under Armour, ya, toko Under Armour. Menyikapi ulah turis yang nakal tersebut, kantor imigrasi Ngurah Rai akan lebih ketat dalam menyaring kedatangan wisatawan mancanegara. Nah, bagaimana masuknya orang asing kita seleksi secara ketat. Bagaimana persyaratan orang asing masuk, tiket pulang dan segala macam, akomodasi. Nah, dalam waktu dekat ini kita akan membagikan ke dalam paspor masing-masing warga negara orang asing himbauan do and don'ts sebagaimana sudah dituangkan dalam surat edaran Pak Gubernur Bali. Sedikitnya tercatat 15.000 hingga 16.000 WNA yang masuk ke Bali setiap harinya. Pihak imigrasi pun terus berupaya menjaga pariwisata Bali tetap kondusif dengan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kepolisian. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo menilai bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, memiliki nyali yang dibutuhkan sebagai pemimpin. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional 3 PDIP di Jakarta. Presiden Joko Widodo memberikan wejangan kepada bakal calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan Ganjar Pranowo saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Rakernas 3 PDIP di Jakarta pada Selasa 6 Juni. Jokowi menilai bahwa sebagai seorang pemimpin negara, yang paling dibutuhkan adalah sikap berani dan memiliki nyali dalam memimpin bangsa. Jokowi melihat sifat-sifat yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin tersebut terdapat dalam sosok Ganjar Pranowo. Kemudian kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor 1. Berani itu nomor 1. Berani dan punya nyali. Dan saya lihat Pak Ganjar punya.
Sebelumnya, Jokowi membuka kegiatan Rakernas 3 PDIP yang akan berlangsung pada tanggal 6 sampai 8 Juni 2023. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga memberikan pidato politik terkait tantangan global yang dihadapi bangsa ke depan, termasuk potensi krisis pangan dan energi. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo memberikan pidato politik saat menghadiri Rapat Kerja Nasional 3 PDIP Perjuangan di sekolah partai. Jokowi berbicara terkait tantangan global yang dihadapi bangsa ke depan, terutama potensi krisis pangan, energi, dan juga perang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato politik saat hadir dalam Rapat Kerja Nasional Rakernas 3 PDI Perjuangan (PDIP) di Jakarta Selasa 6 Juni. Ditemui usai memberikan pidato dalam Rakernas yang digelar tertutup tersebut, Jokowi mengatakan bahwa dirinya berbicara terkait tantangan global yang dihadapi bangsa ke depan, termasuk potensi krisis pangan dan energi. Jokowi menyebut tantangan global itu juga harus diketahui bersama agar PDIP dapat mendesain rencana besar saat menghadapi krisis dalam mengelola negara. Hingga tayangan-tayangan yang tadi saya sampaikan paling tidak bisa dipersiapkan perencanaan yang tidak. Tetapi juga ada sebuah kesempatan besar dalam membawa negara ini masuk menjadi negara maju dalam 13 tahun ke depan. Ini juga tentu saja akan lebih baik kalau perencanaan besarnya disiapkan mulai dari sekarang, tidak lama. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengatakan kegiatan Rakernas dilakukan sebagai upaya konsolidasi partai dalam menyambut pemilu 2024. Apa saja yang telah beliau sampaikan itu juga akan dijadikan bagian daripada hal-hal yang nanti akan kami bahas juga di dalam persidangan 3 hari ini. Rakernas 3 PDIP digelar pada tanggal 6 sampai 8 Juni 2023 dengan mengangkat tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Joko Widodo memberikan penjelasan terkait maksud kata cawe-cawe yang dilontarkannya dalam pertemuan dengan pimpinan media massa nasional di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan semua tindakannya dalam rangka memastikan situasi nasional yang tetap kondusif dan damai jelang pemilu 2024. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya akan tetap dengan sikap cawe-cawe atau ikut serta dalam menangani sesuatu saat transisi kepemimpinan jelang pemilu 2024. Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri kegiatan Rapat Kerja Nasional Rakernas 3 PDIP di Jakarta hari ini Selasa 6 Juni. Jokowi mengatakan semua tindakan yang diambilnya tersebut dalam rangka memastikan situasi nasional aman dan kondusif saat transisi kepemimpinan. Masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat pilpres, itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Enggak. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam kesempatan yang sama mengatakan dirinya tidak pernah mengintervensi Presiden Jokowi termasuk soal cawe-cawe politik. Megawati pun menegaskan bahwa ia menghormati sosok Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Ngapain menjadi presiden? Loh, itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan. Nah, kalau ditanya, lapor mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih ibu. Loh iyalah. Tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia setelah
di MPRD dijadikan dilantik itu ya saya hormati sebagai presiden saya. Sebelumnya hubungan politik antara Jokowi dan Megawati diterpa isu keretakan usai PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Jokowi yang merupakan kader PDIP dianggap membuka ruang untuk mendukung tokoh lain. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Perjuangan, Puan Maharani membeberkan sejumlah nama yang akan menjadi kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan Puan saat menghadiri rapat kerja nasional ketiga PDIP di Jakarta. Yang terakhir adalah setelah sambutan pembukaan oleh Ketua Umum. Puan Maharani membeberkan 10 nama yang menjadi kandidat calon wakil presiden cawapres mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden mendatang. Ditemui di sela kegiatan rapat kerja nasional Rakernas 3 PDIP di Jakarta, Selasa 6 Juni, Puan menyebutkan beberapa nama, di antaranya adalah Mahfud MD, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, serta Airlangga Hartarto. Puan Maharani yang merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan menyebutkan bahwa masing-masing kandidat cawapres mempunyai kelebihan yang nantinya akan jadi pertimbangan. Dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain-lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami tentukan, tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang dulu nama-nama yang ada. Dalam kesempatan yang sama, Ganjar Pranowo mengatakan pembahasan soal cawapres akan dilakukan bersama-sama dengan partai yang telah menyatakan bekerja sama dalam Pilpres 2024. Silakan bekerja sama dengan PDI Perjuangan, maka pasti akan terjadi bentuk. Masing-masing juga sudah melimpahkan kemarin boleh kan, kalau menjadi kami boleh, nggak boleh, silakan dimasukkan, nanti akan kita rapatkan dan tentu pasti seperti Bapak sampaikan, kita akan bahas bareng-bareng, setelah mengerucut, dikonsultasikan, nanti dikomunikasikan dengan capresnya. Lebih lanjut, Ganjar meminta untuk bersabar terkait kandidat cawapres, sebab nantinya nama-nama kandidat itu akan dikerucutkan dan dikomunikasikan dengan dirinya agar bisa membangun visi misi untuk kemajuan bangsa. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara, karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.